Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri Arif Kurniawan dengan NIM D1B019105 dan Wahyu Trisetiansa dengan NIM D1B0103, yaitu ada juga M Wahyu Pratama dengan NIM D1B019115. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu agraris dan masih pantaskah Indonesia dijuluki negara agraris. Nah, kita tahu Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.919.440 km persegi. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, nah, di negara Thailand luas wilayah 514.000 km persegi atau 27%-nya luas daratan Indonesia. Sedangkan Vietnam luas wilayah 331.210 km persegi atau 17% luas daratan Indonesia. Nah, itu kalau perbandingannya sangat jauh ya dari Indonesia. Nah, kenapa ironisnya Indonesia ini sebagai negara agraris yang luas dan subur tanahnya, Indonesia masih mengimpor beras dan komoditas pangan lainnya dari Thailand, Vietnam, atau negara-negara lainnya. Nah, dari luas daratan Indonesia tersebut hanya 81.300 km persegi atau ini yang maksud berupa lahan pertanian. Di Pulau Jawa itu ada 3,4 juta hektar, dan sedangkan di luar Jawa 4,69 juta hektar. Nah, berarti hanya 4% daratan Indonesia yang sudah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Apakah masyarakat melupakan itu? Nah, potensi alam yang luas dan subur ditelantarkan, sedangkan kalau kita manfaatkan bisa menjadi pembangunan Indonesia semestinya yang memperhatikan potensi besar yang diberikan oleh Tuhan berupa sumber daya alam yang luar biasa ini. Kita jangan lupa bahwasanya kita ini negara kita ini banyak potensi alam yang bisa kita manfaatkan lebih maksimal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya M Wahyu Pratama. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Komoditas unggulan pertanian yang ada di Indonesia antara lain itu tembakau, kopi, beras, rempah-rempah, buah, serta sayuran. Tanah Indonesia yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Hasil pertanian terbesar di Indonesia antara lain padi, yang mana merupakan bahan makanan pokok rakyat Indonesia, yaitu beras. 5 provinsi penghasil padi terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta Sumatera Selatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Arif Kurniawan, yang dia membahas pengertian apa itu yang dimaksud dengan negara agraris. Jadi setelah dijelaskan, jadi ke tema awal, masih pantaskah Indonesia dijuluki negara agraris? Menurut kelompok kami, untuk saat ini Indonesia masih pantas dijuluki negara agraris karena memang ketersediaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Walaupun dia harus impor beras dari Thailand dan Vietnam, ada beberapa komoditas yang sudah berhasil diekspor dari produk agraris Indonesia ke luar negeri. Di antaranya seperti gambar di atas. Yaitu di sini di antaranya yaitu Indonesia dalam produk agraris dapat mengekspor kopi sebanyak 662.760, kacang-kacangan, rosin, kemudian ada jagung, kemudian ada vanili, kakao, dan lada. Kemudian ada jagung, kemudian ada vanili, kakao, dan lada, dan masih banyak lagi. Jadi Indonesia masih pantas untuk menjadi negara agraris dalam jangka panjang. Lalu untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara agraris, di sini ada kinerja ekspor pertanian yang terus meningkat. Di antaranya Indonesia terus
menjaga cita-cita menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Buktinya volume dan nilai ekspor komoditi strategis sektor pertanian mengalami kenaikan. Kenaikan volume dan nilai ekspor produk pertanian Indonesia diantaranya pada tahun 2016 dan 2017 seperti yang dijelaskan pada gambar di atas. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.